Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi razaqana hubbahu wa ja'alana khaira ummatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Semua yang menyaksikan tayangan ini, marilah kita mulai perjumpaan yang berbahagia ini dengan sebelumnya kita berdoa bersama, di mana doa ini tercantum juga di dalam kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfirli kulla syai' wala tas'alni an kulli syai' wala tuhasibni fi kulli syai' wa a'tini kulla syai'. Dalam riwayat yang tercantum di dalam kitab Nasaihul Ibad, doa ini adalah salah satu doa yang menjadi pembuka musannif muallif pengarang kitab Nasaihul Ibad, bahwa daripada usaha kita untuk menjemput husnul khatimah adalah dengan berdoa. Itu salah satunya, yang sebenarnya banyak di antara doa-doa untuk kita meminta husnul khatimah. Tapi di antaranya di sini, ya Rabbi kulli syai' bi qudratika ala kulli syai' ighfirli kulla syai' wa la tas'alni an kulli syai' wa la tuhasibni fi kulli syai' wa'tini kulla syai'. Artinya, biar lebih pede lagi, biar lebih kita memahami makna dari doa itu, saya akan terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi kulli syai', wahai Tuhan segala sesuatu. Bi qudratika ala kulli syai', dengan kuasamu atas segala sesuatu. Ighfirli kulla syai', ampunilah aku atas segala sesuatu. Wala tas'alni an kulli syai', dan janganlah engkau bertanya kepadaku atas segala sesuatu. Wala tuhasibni fi kulli syai', dan janganlah engkau memperhitungkanku, menghisapku di dalam segala sesuatu. Wa'tini kulla syai', dan ya Allah, berikanlah kepadaku atas segala sesuatu. Masya Allah, doa ini sudah mencakup semuanya, dari mulai permintaan terbesar seorang hamba, yaitu maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditanya pula kita meminta di dalam doa itu, sehingga tuhasibni wala tuhasibni, jangan engkau nanti hisab kami Allah di akhirat atas segala sesuatu yang kami lakukan. Dan terakhir yang sangat menggembirakan, wa'tini kulla syai', dan berikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami atas segala sesuatu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayyuhal hadirun, ayyuhal musyahidun al-kiram. Kita kembali lagi di kajian kitab Nasaihul Ibad. Kemarin kami sudah membuka kitab Nasaihul Ibad di hadis yang pertama, yang sebenarnya bukan bagian dari nasihat yang disusun 22, 33, 22, 33, 44 sampai 10. Tapi muallif kitab membuka kitab ini dengan dua hadis yang itu mendapatkan ijazah langsung beliau dari gurunya, sampai hadis pertama ini bermuttasil, sanadnya bersambung sampai kepada Abi Dzar Al-Ghifari dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kemarin kita ulang sedikit, bahwa Nabi Muhammad SAW dalam riwayat hadis kudusinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri, wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan Allah berfirman, saya jadikan kezaliman itu di antara kalian juga haram. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian semua saling berbuat zalim. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala ta'ala fi hadis al-qudsi. Kita sambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana
bi'ulumihi wa ulumi sa'iris salihina fid dharain amin ya rabbal alamin. Mari kita lihat bersama. Sambungannya adalah ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman seraya menyeru hamba-hambanya, ya ibadi. Seruan ya ibadi ini ada athar khusus, ada aspek khusus yang ditekankan dengan panggilan ya ibadi, karena Allah menempatkan kita sebagai pihak yang memang selayaknya untuk dipanggil dan memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman di hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun, semua kalian dalam keadaan tersesat, illa man hadaituhu, kecuali dia orang yang telah aku berikan hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah kalian hidayah kepadaku, ahdikum, maka saya, kata Allah, akan berikan hidayah kepada kalian semua. Wahai musyahidun yang menyaksikan ini rahimani wa rahimakumullah, Allah dalam hadis ini memanggil kita semuanya bahwa jika bukan karena kehendak Allah kita dilahirkan dari orang tua yang muslim yang mendapatkan hidayah iman dan Islam, maka itu tidak ada kemungkinan dan kesempatan bahkan peluang kita untuk menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala kecuali itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita sekarang hidup bernafas menyaksikan tayangan ini masih bernafas dalam keadaan iman dan Islam, maka ucapkanlah alhamdulillah. Berikutnya kita simak berikutnya, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'iun, setiap kalian ja'iun, dalam keadaan lapar, illa man at'amtuhu, kecuali mereka yang aku telah berikan makan kepadanya. Fastat'imuni, maka mintalah makanan itu kalian semua kepadaku. At'imkum, maka saya ut'imkum, maka saya akan memberikan makan kepada kalian semuanya. Terkadang kita merasa bahwa dengan usaha kita, dengan pekerjaan kita, dengan berbagai macam hal yang kita lakukan, itulah yang mendatangkan rizki kepada kita. Tapi ingatlah bahwa rizki hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika rizki itu sesuap nasi sudah kita tempatkan di sendok, kemudian kita berikan di depan lisan kita, jika Allah takdirkan kita tidak akan mendapatkan rizki itu, maka niscaya tidak akan pernah masuk sebutir nasi yang terhidang di hadapan kita kecuali yang Allah kehendaki. Maka marilah bersama-sama, jika kita punya rizki sedikit ataupun banyak, mulailah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tandanya Allah masih sayang kepada kita, Allah masih perhatian kepada kita, Allah masih memberikan karunia-Nya kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, dilanjutkan dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ma'arin, setiap kalian itu telanjang atau tidak berpakaian, illa man kasautuhu, kecuali mereka yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka mintalah penutup aurat itu, pakaian itu kepadaku. Aksuku, maka aku akan memberikan pakaian penutup atas dirimu. Kemudian ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ini luar biasa. Panggilan yang berikutnya menjadikan kita, memang Allah memposisikan kita sebagai hambanya. Apa artinya? Ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una, sesungguhnya kalian itu telah melakukan kesalahan-kesalahan bil laili wan nahar, di malam dan di siang hari. Setiap waktu kita melakukan kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja.
Jika kita sudah mampu menahan kesalahan secara zahir, tapi apakah kita bisa memastikan diri kita tidak melaksanakan kesalahan secara batin? Nah, ikhwan, akhwat fillah, jamaah muslimin, muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah SWT menanjutkan ketika kita melakukan kesalahan di siang dan di malam hari, wa ana aghfirudz dzunuba jami'an, dan saya, kata Allah, adalah yang akan mengampuni semua dosa tanpa terkecuali. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan itu kepadaku, kata Allah. Aghfir lakum, maka aku akan mengampuni kalian semuanya. Nah, jika kita melaksanakan kesalahan, segeralah beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pintu taubat selalu terbuka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kesalahan apapun segeralah beristighfar, segeralah bernadamah, menyesal atas apa dosa yang telah kita lakukan, karena Tuhan kita Maha mengampuni atas segala dosa. Dan kita sebagai hambanya, sebaik-baiknya hamba yang ketika melaksanakan keburukan, melakukan perbuatan dosa, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kita lanjutkan kembali. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian sama sekali tidak akan mampu menyampaikan kemadharatan kepadaku, membahayakan bagi kerajaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fatadurruni, kemudian dengan bahaya itu sampai kemudian membahayakan Allah Subhanahu wa taala. Walan tablughu nafi fatanfa'uni, dan pun sebaliknya tidak akan pernah sampai manfaat yang kamu lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian itu memiliki athar bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita merasa pede menolong agama Allah, membuat agama ini tetap ada, seakan-akan kalau tidak ada kita, agama Allah tidak akan ada di muka bumi ini. Maka ingatlah, sebenarnya diri kita dalam keadaan iman dan Islam pun dan melaksanakan perjuangan menegakkan agama Islam itu juga berkat dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak karena bantuan Allah, maka itu pun tidak akan pernah terjadi. Maka jangan pernah merasa kita pernah membantu, menolong agama Islam ini, yang hakikatnya itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah kebaikan, jangan pernah perhitungan. Lakukanlah syiar agama ini, jangan pernah merasa membantu agama ini. Karena in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, jika kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu kembali ke diri kita, tidak ada kembali kepada Allah. Kalau kalian semua melakukan keburukan, maka keburukan itu akan kembali kepada kalian masing-masing. Nah, itulah nasihat-nasihat yang kita peroleh dari petikan hadis qudsi ini. Baik, kita selesaikan. Sedikit panjang memang, harus bersabar kita membaca ini. Tapi insya Allah semakin panjang kita baca, semakin banyak hal yang kita semakin tahu bahwa Allah kita Maha Pemurah. Mari kita baca kembali. Ya ibadi, wahai hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, jikalau orang umat manusia yang pertama kali dan yang terakhir kali nanti sebelum hari kiamat, yang golongan manusia, yang golongan jin, mereka disatukan menjadi di satu diri seseorang yang itu menjadi kolbun yang paling bertakwa, orang yang paling bertakwa sekalipun, dengan digabungkan semua kebaikan itu dari manusia pertama dan terakhir, golongan manusia dan jin, wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an, dengan orang kualitas itu pun tidak akan menambahkan kekuasaan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, ya ibadi, wahai hambaku,
Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika fi mulki syai'an. Kalaulah kalian wahai hambaku, kata Allah, dari yang paling pertama manusia Allah ciptakan sampai akhir nanti, dari mulai manusia sampai ke jin itu, Allah kemudian mereka digabung dalam keadaan hati yang paling fajir sekalipun, yang paling buruk sekalipun, maka perbuatan buruk yang ditimbulkan olehnya nanti itu tidak akan mengurangi kerajaan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya bahwa Allah mengingatkan kepada kita kebaikan dan keburukan, Allah itu berlepas diri dari itu semuanya, dan itu kembali kepada orang yang melakukan kebaikan dan keburukan itu. Maka marilah kita introspeksi diri. Jangan sampai kita melakukan kebaikan apalagi bukan karena Allah. Itu sungguh perbuatan yang terlampau jauh. Marilah bersama-sama kita berbondong-bondong, afwajan, berbondong-bondong di dalam apa? Khalisan lidinillah. Melakukan amal baik hanya semata-mata karena Allah, dan semata-mata hanya karena ridha Allah dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ketika kita melakukan keburukan, jangan pernah terfikirkan terlintas bahwa dengan kita melakukan keburukan seperti seorang anak melakukan keburukan kemudian orang tuanya marah, karena mereka merasa bahwa kalau anaknya melakukan keburukan, orang tuanya juga akan berdampak buruk baginya. Dan bagi Allah itu tidak sama sekali. Maka ayo bersama-sama mulai bersadar diri, mulai memahami diri sendiri bahwa kebaikan dan keburukan yang kita lakukan kembali kepada diri kita masing-masing. Nah, sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-muhit idza udkhila al-bahr. Wahai hambaku, panggilan yang kesekian kalinya, jikalau sungguh orang yang terdahulu, orang yang paling terakhir di golongan manusia, golongan jin, mereka berdiri di tanah yang tinggi dalam satu barisan, kemudian mereka meminta kepadaku, kemudian dengan permintaan itu saya juga memberikan kepadanya. Setiap orang yang meminta tadi dalam permasalahannya, mana qasadzalika mimma indi, maka setelah Allah melayani permintaan mereka dari orang yang paling pertama sampai terakhir, tidak akan pernah berkurang kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, illa kecuali kama yanqusu al-muhit idza udkhilal bahr, seperti berkurangnya kalau kita mencelupkan jarum ke lautan yang luas, samudra yang ada di dunia ini dicelupkan, kemudian kita angkat, kemudian kita lihat ada tetesan yang keluar, yang diambil oleh jarum itu sekecil itu. Jadi ketika Allah dimintakan permasalahan-permasalahan, dimintakan permohonan-permohonan kepadanya, itu seakan-akan yang walaupun manusia dari awal sampai akhir hanya seperti sekadar mencelupkan al-muhit, yaitu sekedar jarum yang dicelupkan ke samudera yang begitu luas. Artinya tidak ada berkurang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Ghaniyun Hamid, Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan yang terakhir, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya amal kalian semua itu uhsiha lakum, saya perhitungkan itu untuk kalian semua. Thumma uwaffikum, kemudian nanti akan saya sempurnakan penunaian pembalasan amal itu semua kepada kalian. Iyyaha, semuanya. Faman wajada khairan, maka barang siapa menemukan amal baik sedikit pun, dia mampu melakukan amal baik, falyahmadillah, maka segeralah diikuti dengan mengucapkan alhamdulillah. Waman wajada ghaira dzalik,
Dan barang siapa menemukan selain kebaikan, artinya dia melakukan keburukan, fala yalumanna illa nafsa, maka jangan menyalahkan kepada Allah kecuali kita salahkan kepada diri sendiri. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah penggalan hadis qudsi yang begitu panjang, yang seakan-akan Allah menasihati betapa indahnya kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memahami sebagai seorang hamba yang hakikatnya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pernah terlintas di pikiran kita posisi terbaik, keadaan terbaik, apalagi hal terbaik, kecuali kita mengingat, kita tersadar, kita terbangun dalam keadaan diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan nasihat tadi bermanfaat bagi saya dan yang menyaksikan semuanya. Kami tutup. Akhirul kalam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.